Shalom, selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama, yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Semua menjadi baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena darahnya kita ditebus dan kita boleh masuk dalam rancangan yang semula. Mari saat ini kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, terlebih buat anugerah-Mu bagi setiap kami umat-Mu, yang Kau sudah layakkan kami, Engkau kuduskan kami dengan darah-Mu yang mahal, dan kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat kami yang sungguh bersuka cita karena kami akan mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami akan bersekutu memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan inilah menjadi kepuasan hati kami, damai sejahtera yang kami miliki hanya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan mengawali ibadah ini, kami mohon pimpinan-Mu, Engkau puaskan kami dengan kehendak-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan berharia di dalam Engkau, dan kami akan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan kami akan memegang firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Karena darah Kristus yang telah melayakkan kita. Mari datang menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang
sebab namamu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan segala pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat di hadapan Dia. Kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat atau kehidupan kita yang lama. Kita adalah ciptaan baru. Kita harus terus ikut di dalam Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Mari semua kita angkat suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu sebab namamu, sebab namamu Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengaku setiap dosa kami Tuhan, setiap kejatuhan kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami sering kali berdosa dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam usaha kami untuk berbuat baik, tapi masih tetap jatuh Tuhan. Bahkan kami kembali dalam kehidupan kami yang lama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami mengingat betapa dalam dan luar biasanya kasih-Mu bagi kami ingin kembali di depan-Mu saja Tuhan. Kami ingin kembali sebagai milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu, dan turut dalam kehendak-Mu saja Tuhan. Segenap kehidupan kami mengabdi di hadapan-Mu Tuhan. Dan sesuai janji-Mu Tuhan, Mu akan membasuh setiap dosa kami, menggantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Doa Bapa kami.
jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Mari bersuka cita karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kita serukan lebih dari pemenang karena Kristus beserta kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersorak bagi namanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saja kita berdiri bersama-sama bersorak bagi namanya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersama Dia, kemenangan ada bersama kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersorak bagi namanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala
Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dan setiap kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Kami di tanganmu Tuhan, di hatimu dan di pikiranmu, di rencanamu Tuhan. Tanganmu Tuhan. Di tanganmu, di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencana. Tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, Shalom, selamat pagi. Oleh kasih karunia Tuhan, kita masih diizinkan untuk kembali beribadah dan memuliakan Tuhan serta belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala lebih dahulu, kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur,
karena Tuhan tetap mengasihi kami dan tetap memberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba yang akan menaburkan firman Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dan kami boleh belajar hidup di dalam rancangan Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, dan saat ini biarlah Engkau berbicara kepada kami siap untuk terima nasihat maupun teguran Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu jangan menjadi orang Kristen yang aneh. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu pembacaan ayat yang terdapat di dalam 2 Korintus 3, ayat yang ke-18. Surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat bacaan tadi Tuhan ingatkan kita bahwa Dia menghendaki agar kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita sudah menjadi orang Kristen yang aneh di mata orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Sebab setahu mereka, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia dikenal sebagai Allah yang Maha Kasih, yang selalu mengajarkan tentang kasih kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari, sikap maupun tutur kata kita seringkali tidak bisa mencerminkan pribadi Allah, kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadi orang yang egois, yang tidak peduli pada kesusahan, pada keadaan orang lain. Bahkan mungkin juga kita seringkali memaki-maki orang lain, memfitnah orang lain. Sehingga mereka mengatakan, ini orang Kristen kok aneh. Kita menjadi orang Kristen yang aneh di mata mereka. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang aneh. Bukan hanya di pemandangan manusia saja, lebih-lebih di pemandangan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang aneh. Sebenarnya apa yang membuat kita menjadi orang Kristen yang aneh di mata Tuhan? Yang membuat kita menjadi orang yang aneh di mata Tuhan, yang pertama adalah kita mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata kita tidak kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi ternyata tidak kenal kepada pribadi Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Yohanes 9, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Nanti ada banyak ayat yang saya catatkan dan yang tidak mungkin kita baca semuanya. Silakan nanti saudara membaca sendiri di rumah, saudara catat ya. Yohanes 9 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Dia datang, sedangkan Dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah sepenggal dari kisah bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita membaca, ada orang-orang yang mengaku kenal kepada Allah yang berfirman kepada Musa. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang Farisi yang bukan cuma mengaku sebagai umat Tuhan saja, tetapi juga mereka mengaku sebagai orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus itu.
Mereka berkata, kami tidak tahu dari mana dia datang. Perhatikan, orang-orang Farisi itu berkata, kami tidak tahu dari mana dia datang. Padahal di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi yang mereka pelajari, sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mau tahu tentang siapa Yesus. Yang mereka ketahui dan yang mereka akui bahwa Yesus itu hanya manusia biasa saja, anak dari Yusuf, si tukang kayu dari Nazaret. Hanya itu yang mereka pahami tentang Yesus. Padahal katanya mereka adalah ahli-ahli di dalam hukum Taurat. Mereka sangat paham firman Tuhan, tetapi kenyataannya kenapa mereka tidak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah Mesias yang datang dari Allah? Aneh bukan? Nah, seringkali kita ini seperti mereka. Seringkali kita sudah membaca Alkitab, sudah belajar firman Tuhan, bahkan mungkin kita merasa lebih mengerti firman Tuhan dibandingkan orang lain. Bahkan kita merasa lebih mengerti daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Buktinya, kita tidak mau mendengarkan khotbah dengan serius. Kita mendengarkan khotbah mungkin sambil bermain HP kita, atau mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut dalam ibadah secara online, mendengarkan firman Tuhan mungkin sambil ngobrol, sambil makan kacang dan yang lain-lainnya. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Kita merasa sudah kenal Tuhan Yesus. Kita mengaku kenal kepada Tuhan Yesus, menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita tetap tidak mengenal Tuhan Yesus. Buktinya, ketika ada yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah, tetapi hanya seorang nabi, seorang manusia yang sangat baik. Kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, tidak pernah mati di atas kayu salib, tidak pernah bangkit dari kematian, dan tidak pernah naik ke sorga. Tuhan Yesus ternyata katanya menikah, punya istri 2. Nah, kalau ada yang mengatakan demikian, kita kok ya percaya? Padahal katanya kita umat Tuhan. Ketika ada yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu hanya Tuhan dan bukan Allah, kita juga percaya ajaran itu. Ketika ada yang mengajarkan bahwa Allah itu Dwitunggal dan bukan Tritunggal, sebab Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus hanya Tuhan. Ya, kita percaya saja. Karena yang mengajarkannya mungkin seorang pendeta yang terkenal. Mengapa kita begitu mudah terpengaruh oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang sesat itu? Sebab kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu dengan benar. Bukti lainnya, ketika kita diganggu setan, ketika ada orang yang mengirimkan guna-guna atau mengirimkan santet terhadap kita, kita tidak mengusir kuasa setan itu dengan nama Tuhan Yesus, tetapi kita justru lari kepada dukun, minta perlindungan, minta penjagaan, minta pagar dari dukun, dari kuasa kegelapan. Katanya kita kenal siapa Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus itu penjaga kita yang tidak akan pernah terlelap? Kenapa kita pergi kepada dukun minta penjagaan? Ketika kita sakit, kita juga tidak minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus itu kita kenal sebagai Yehovah Rafa, sebagai Allah yang menyembuhkan? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia pikul semua dosa kita, dia tanggung semua penderitaan kita, penyakit kita, kelemahan kita, dan bilur-bilur Tuhan itu memberi kesembuhan kepada kita? Kenapa kita lari kepada yang lainnya? Ketika bisnis kita mulai seret, mulai macet, hampir bangkrut, kita tidak minta pertolongan dan berkat dari Tuhan, tetapi kita malah cari pesugihan, cari penglaris dari kuasa-kuasa kegelapan. Katanya kita kenal
bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber segala berkat yang sejati. Kenapa kita lari kepada kuasa yang lain? Seringkali kita anggap kalau kita sudah mengaku sebagai umat pilihan Tuhan, bahkan kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, berarti kita ini sudah kenal kepada Tuhan Yesus dengan benar. Belum tentu, saudara sekalian, belum tentu. Faktanya banyak yang belum kenal kepada Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Lihat saja pengalaman dari murid-murid Tuhan Yesus yang sudah ikut Tuhan Yesus selama beberapa tahun, 3 tahun lebih. Ternyata banyak yang tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Suatu saat Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami 1 kali saja. Cukup, kami akan percaya. Supaya kami bisa tahu siapa Bapa itu sebenarnya." Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, Filipus, kamu ini loh sudah ikut aku berapa lama sih? Kok masih enggak tahu juga bahwa Bapa dan aku itu satu adanya? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Lihat saudara, murid-murid Tuhan masih juga belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ketika murid-murid sedang bergulat melawan angin badai yang ada di Danau Galilea, pada tengah malam yang gelap pekat, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, di dalam kegelapan malam, di tengah-tengah deruan ombak yang dahsyat itu. Dan mereka juga tidak kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan mereka menganggap itu adalah hantu. Lihat saudara, sudah menjadi murid ternyata belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ketika 2 murid sedang berjalan pulang ke Emmaus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Mereka hanya mengira bahwa ini hanya salah seorang pelancong, salah seorang tamu, orang asing dari luar yang kebetulan datang di Yerusalem. Mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Satu contoh lagi. Ketika Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, di dekat kuburannya, Maria Magdalena juga tidak mengenali Yesus. Dia hanya menganggap Yesus ini hanya seorang penunggu taman saja. Lihat saudara, banyak orang yang mengaku kenal kepada Tuhan Yesus, mengaku menjadi murid Tuhan, mengaku sebagai umat Tuhan. Tetapi fakta membuktikan bahwa sebenarnya mereka belum kenal kepada Tuhan Yesus dengan benar. Ketika ada masalah, sikapnya akan menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum kenal Tuhan Yesus. Kelakuannya akan membuktikan bahwa dia belum kenal kepada Tuhan Yesus. Sebab kelakuannya bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Kita seringkali mengaku kenal kepada Tuhan Yesus. Bahkan dengan bangganya kita mengatakan, aku adalah umat pilihan Tuhan. Aku adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tetapi cara hidup kita tidak mencerminkan karakter Allah. Tidak mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara berbicara kita kasar, sinis, selalu menyakitkan hati orang lain. Padahal Tuhan Yesus selalu berkata-kata dengan manis, dengan lemah lembut. Mungkin terhadap orang lain kita bisa berkata lembut. Tetapi bagaimana terhadap suami? Bagaimana terhadap istri? Bagaimana terhadap anak-anak, terhadap orang tua? Terhadap saudara yang ada di dalam rumah? Apakah juga lembut ataukah kasar? Suatu hari ada seorang ibu bersenggolan dengan seorang yang tidak dikenalnya di pasar ketika dia belanja. Ibu ini langsung berkata dengan halus sambil membungkukkan badan, "Maaf ya,
saya tidak sengaja menyenggol ibu. Dia katakan itu dengan sangat halus sekali. Tetapi ketika dia ada di rumah, ceritanya jadi lain. Ketika dia sedang memasak, anak laki-lakinya berdiri dengan diam-diam di sampingnya. Dan kalau ibu ini membalikkan badan, hampir saja dia terjatuh karena menubruk tubuh anaknya ini. Langsung saja ibu ini membentak, "Ayo minggir!" Dengan sedih anak itu pergi. Ibu ini tidak menyadari bahwa dia sudah berlaku kasar, berkata-kata kasar kepada anaknya. Malam harinya waktu dia berbaring di atas ranjang, Tuhan menegur dia dengan halus. Tuhan katakan pada ibu ini, sewaktu kamu berurusan dengan orang lain di pasar tadi, kamu begitu halus berbicara, begitu sopan terhadap orang lain. Tetapi kamu sudah berlaku kasar dan berlaku sewenang-wenang terhadap anakmu sendiri. Coba kamu pergi ke dapur, kamu lihat apa yang ada di sana. Nanti kamu akan menemukan bunga-bunga yang jatuh tercecer di lantai. Sebenarnya anak-anakmu tadi itu ingin memberikan kejutan buat kamu dengan memberikan bunga-bunga itu buat kamu. Tetapi kamu sudah berlaku kasar, sudah membentak dia dan menggagalkan niatnya untuk memberi kejutan bagi kamu. Kamu tadi tidak melihat kan bagaimana matanya basah karena tangisan. Waktu Tuhan menegur ibu ini, dia bangkit dari ranjangnya dan dia pergi ke dapur dan dia lihat benar di lantai ada bunga-bunga yang tercecer di lantai. Dengan sangat menyesal sekali dia ambil beberapa tangkai dan dia pergi ke kamar anaknya. Saat itu anaknya sudah tidur, dia bangunkan dengan lembut, "Ayo nak, bangun nak, bangun nak." Ketika anaknya membuka mata, ibunya berkata, "Apakah bunga-bunga ini kamu petik untuk ibu?" Dengan tersenyum, anak itu berkata, "Iya bu, tadi aku melihat bunga-bunga itu ada di bawah pohon dan kelihatannya cantik sekali seperti ibu. Saya petik untuk ibu, ada yang warnanya biru, saya tahu ini kesukaan ibu. Saya petik untuk ibu, pasti ibu senang melihat bunga yang biru ini." Ibu ini mendengar jawaban dari si anak. Dia memeluk anak ini dan dia berkata, "Ibu menyesal karena tadi sudah berlaku kasar kepada kamu, sudah membentak kamu. Maafkan ibu ya." Anak itu menjawab, "Enggak apa-apa bu, aku mencintai ibu kok." Nah, ibu ini sambil meneteskan air mata dia berkata, "Aku juga mencintai kamu nak. Aku benar-benar menyukai bunga-bunga ini, terutama yang berwarna biru ini. Terima kasih ya dan maafkan ya." Nah perhatikan, bukankah seringkali kita bersikap seperti ibu ini? Terhadap orang luar, kita bisa bersikap seperti malaikat, begitu manis. Tetapi di rumah kita bersikap seperti setan. Aneh enggak itu? Aneh. Seringkali kita mengucapkan kata-kata yang melemahkan iman orang lain. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Justru Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang menguatkan iman. Lihat saudara, kita seringkali mengaku kenal Tuhan Yesus, mengaku sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi di dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita tidak bisa bersikap seperti Tuhan Yesus yang menjadi kepala jemaat. Sebagai seorang istri kita tidak bisa bersikap sebagai seorang jemaat yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Tidak tunduk terhadap suami. Sebagai seorang anak kita juga tidak menghormati orang tua kita. Seperti jemaat menghormati Tuhan. Nah, bukankah kita adalah orang Kristen yang aneh di mata Tuhan? Coba kita cek diri kita sekarang ya. Apakah kita termasuk orang Kristen yang aneh di mata Tuhan atau tidak? Kalau kita mengaku percaya, kalau kita mengaku kenal kepada Tuhan Yesus, kita harus tahu siapa Dia.
Dan kita harus bersikap seperti Tuhan Yesus, mencerminkan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kita. Lalu apa tandanya kalau kita benar-benar sudah kenal Tuhan Yesus dengan benar? Apa tandanya? Beberapa tanda yang Tuhan berikan antara lain, yaitu yang pertama, taat melakukan firman Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan mengatakan, ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan katakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang sungguh-sungguh kenal kepada Tuhan Yesus, dia akan taat, menuruti, melakukan firman Tuhan. Itu tanda orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak taat menuruti firman Tuhan, mungkin kita baru pilih-pilih di dalam melakukan firman Tuhan. Yang senang kita lakukan, yang tidak senang, tidak cocok dengan kemauan kita tinggalkan begitu saja. Ingat, kalau kita belum melakukan semua firman Tuhan dengan taat, berarti sebenarnya kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Kita baru mengaku-ngaku kenal, padahal sebenarnya tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang kenal kepada Tuhan, dia akan mentaati firman Tuhan dengan taat. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan mengasihi orang lain. Terutama dia akan mengasihi sesama saudara di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berkata saya kenal kepada Tuhan dengan benar, buktinya adalah kita harus mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kita, terutama mengasihi saudara seiman, saudara di dalam rumah tangga kita. Kalau sampai kita masih benci kepada orang lain, apalagi kita benci sampai mati, tidak mau kenal kepada orang itu, tidak mau mengampuni orang itu sampai kita mati, berarti kita sebenarnya tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Ingat saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang aneh di mata Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mengaku kenal kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jangan kita mengaku kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kenyataannya kita tidak mengenal siapa pribadi Tuhan yang kita sembah itu. Kita harus belajar, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk lebih mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Caranya, baca firman Tuhan, baca Alkitab itu dengan teliti. Dengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau sampai kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, maka nanti kita akan menyesal selama-lamanya. Sebab ketika kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, Tuhan akan menolak kita. Aku tidak pernah kenal kepada kamu, pergi kamu yang berbuat kejahatan. Kita akan menyesal, dan itu adalah penyesalan yang kekal. Itu sebabnya ayo belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, kita sendiri yang akan bahagia. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita, memberikan terangnya, memberikan berkat-berkatnya yang menyegarkan dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Firman Tuhan katakan, ayo kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
maka Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, yang akan selalu memberikan terangnya sehingga hidup kita penuh dengan suasana yang sukacita. Bahkan dia akan datang seperti hujan pada masanya, membuat apapun yang kita kerjakan semuanya tumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang indah. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita yang bahagia. Itu sebabnya kita harus belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang aneh, yang mengaku sudah menjadi umat Tuhan, yang mengaku kenal kepada Allah tetapi ternyata tidak kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah pencipta kita, bahkan pencipta segala-galanya. Dia adalah pribadi yang harus kita muliakan, harus kita sembah siang dan malam. Jangan menjadi orang Kristen yang aneh, tapi kenallah Tuhan dengan benar. Dan hal yang kedua yang membuat kita menjadi orang Kristen yang aneh, yaitu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya kita tidak percaya kepada Dia. Ya, kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Markus pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama dia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Coba perhatikan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Tuhan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Siapa yang dikatakan sebagai angkatan yang tidak percaya itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Tuhan. Bahkan di antara mereka ada juga orang-orang Farisi yang katanya sangat mengerti hukum Taurat. Bahkan di antara mereka juga ada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah berdoa untuk anak itu mengusir setan tetapi tidak berhasil. Tuhan katakan pada mereka, "Kamu angkatan yang tidak percaya." Coba perhatikan juga kata-kata dari ayah anak itu. Ketika ditegur oleh Tuhan Yesus, ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Aneh kan? Mengaku percaya, tetapi kenyataannya tidak percaya. Mengaku umat pilihan Tuhan, tetapi kenyataannya juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita membaca kisah dari ke-12 murid Tuhan, ternyata mereka juga tidak percaya kalau Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu benar-benar sudah bangkit. Sekalipun ada banyak yang sudah menyaksikannya, mereka tetap tidak percaya kalau mereka tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua murid-murid Tuhan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal sudah ada saksi matanya, lebih dari 2 orang
Dan menurut firman Tuhan, kalau lebih dari 2 orang saksi, itu perkara dinyatakan sah, kuat, benar. Perempuan-perempuan sudah memberitahu bahwa mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kleopas dan temannya juga sudah mengatakan mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tapi murid-murid Tuhan tetap tidak mau percaya. Bahkan Thomas berkata, kalau aku belum mencucukkan jariku di lubang bekas paku di tangannya, dan lubang bekas tombak di rusuknya, di lambungnya, aku tidak akan percaya. Aneh kan? Sudah menjadi murid Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, sudah ikut melayani bersama Tuhan. Bahkan sudah mendengar dari mulut Tuhan sendiri bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sudah tahu itu semuanya, tetapi kenyataannya mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Aneh kan? Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi orang Kristen yang aneh, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kenyataannya juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kita benar-benar percaya 100% kepada Tuhan Yesus? Coba cek diri kita. Mengapa Tuhan harus mengingatkan hal ini kepada kita lewat khotbah ini? Sebab kenyataannya ada banyak orang yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus, namun di dalam prakteknya ternyata tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus pernah mengungkapkan satu kekhawatirannya, kalau aku nanti datang, masih adakah iman di bumi ini? Ada banyak orang Kristen mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya di dalam praktek hidupnya sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu mendengarkan doa kita. Tetapi setelah sekian lama kita berdoa dan ternyata belum juga melihat kesembuhan terjadi, seringkali kita mulai bertanya, Tuhan Yesus itu benar-benar ada atau tidak itu? Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang maha kuasa atau tidak? Sebetulnya Dia itu mendengarkan doa saya atau tidak? Sebenarnya Dia itu bisa menyembuhkan atau tidak? Teman saya yang sakit pergi ke dukun langsung sembuh. Saya sudah berdoa berbulan-bulan kok tidak sembuh. Nah, kita mulai meragukan Tuhan Yesus. Atau mungkin ketika kita minta jodoh kepada Tuhan, tetapi setelah sekian lama belum juga mendapatkan jodoh. Lalu kita mulai melirik ke halaman tetangga. Kok rumputnya hijau-hijau ya? Tidak seperti di halaman sendiri yang sudah gersang, rumputnya yang sudah kekuning-kuningan. Lalu kita katakan apa? Nunggu jawaban dari Tuhan terlalu lama. Sudah menikah saja dengan yang tidak seiman. Nanti dia akan saya ajak untuk datang ke gereja percaya kepada Tuhan Yesus. Katanya mau kok. Nah, bagaimana dengan iman kita? Kita mulai meragukan jawaban Tuhan yang tidak kunjung tiba. Kita harus ingat, meragukan Tuhan itu artinya sama dengan tidak mempercayai Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus itu akan teruji kebenarannya ketika kita dihadapkan pada masalah yang tidak kunjung selesai. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan atau tidak? Selain itu, iman yang benar itu juga akan teruji ketika kita dihadapkan pada berkat jasmaniah yang melimpah. Misalnya, dengan bisnis yang sukses, yang sangat laris. Nah, apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan berkat itu? Coba cek diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar jadi orang Kristen yang punya iman yang benar ataukah tidak? Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang
mengaku percaya, tetapi ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa buktinya? Apa buktinya? Apa cirinya dari iman yang benar itu? Apakah termasuk iman kita ini benar atau tidak? Coba dicek. Saya berikan beberapa ciri dari iman yang benar. Ya, iman yang benar itu adalah iman yang tidak didasarkan atas penglihatan mata kita. Iman yang benar tidak didasarkan atas fakta. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sudah baca nanti di rumah. Ciri yang kedua, iman yang benar adalah iman yang tidak menuntut bukti lebih dahulu. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ciri yang ketiga, iman yang benar tidak didasarkan pada akal kita, pada otak kita, tetapi didasarkan pada kehebatan Allah, kepada kuasa Allah. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Dan iman yang benar itu harus didasarkan atas apa kata firman Tuhan, bukan atas apa kata kita, bukan atas kata orang banyak, apa kata manusia, bukan, tapi apa kata Tuhan, firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Nah, coba kita cek iman kita. Apakah iman kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita punya iman yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan? Ataukah selama ini kita hanya menjadi orang Kristen yang aneh di mata Tuhan, yang mengaku percaya tetapi di mata Tuhan sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan? Pagi hari ini Tuhan ingatkan, jangan jadi orang Kristen yang aneh lagi, ya. Sudah berhenti, jangan cari yang aneh-aneh lagi. Jangan jadi orang Kristen yang aneh, yang mengaku umat Tuhan tetapi ternyata tidak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yang mengaku sebagai umat Tuhan tetapi ternyata tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang aneh lagi. Kita harus belajar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan kita harus belajar mempercayai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dia sebenarnya adalah pribadi Allah sendiri. Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang tidak ada tandingannya, Allah pencipta segala-galanya. Bahkan dia adalah Allah yang menyelamatkan dan memberikan hidup kekal kepada kita. Hanya Tuhan Yesus yang harus kita sembah sebagai Tuhan dan Allah kita. Jangan pernah menyembah kepada yang lainnya lagi. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus yang benar, apapun yang terjadi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi cermin buat kita, untuk kita bercermin, melihat keadaan diri kita. Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang aneh di mata Tuhan, ataukah tidak? Biarlah kita belajar menjadi anak Tuhan yang sejati, yang hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang satu kali kelak diizinkan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh mendengarkan nasihat maupun teguran Engkau, supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang aneh di mata Engkau, tetapi bisa benar-benar mencerminkan karakter Kristus lewat kehidupan kami, sehingga dunia melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Firman Engkau sudah mengingatkan supaya kami tidak hanya mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi kami harus benar-benar mengenal pribadi Engkau secara pribadi. Bahkan percaya dengan sepenuh hati, dengan seluruh tindakan kami, sehingga hati Engkau disenangkan dengan melihat iman kami. Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan iman yang benar di dalam hidup kami, dan Engkau akan angkat kami masuk dalam kemuliaan Engkau. Roh Kudus, kiranya Engkau memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, tetap teringat, tetap ada di dalam hati kami, dan setiap waktu boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bersyukur di hadapan Tuhan.
bersamamu Bapa, kulewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong.
Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh atau sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Istirahat yang cukup dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah daring pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Kami telah memanjatkan puji-pujian, menaikkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kami terima bersama. Bapa, bantulah agar kami menjadi saksi Tuhan yang sesuai dengan kenyataan yang Tuhan harapkan. Agar kami menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, bukan yang mengecewakan, yang bertindak aneh-aneh. Bapa, bantulah agar kami benar-benar memperhatikan firman Allah, mengenal Tuhan Yesus dengan sebenar-benarnya, sehingga Kristus boleh ditampilkan di dalam kata-kata, tindak tanduk kami, dan kasih Kristus dapat dipancarkan melalui tutur kata dan apa yang kami perbuat. Bapa, berilah agar firman-Mu ini tertanam dengan baik di dalam hati kami. Dan kami mohonkan berkat Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Bapak Pendeta Yohanes Irwanto Tuhan berkati. Baik sebagai pribadi, dalam keluarga, sebagai gembala sidang di GBT Madiun, dan sebagai salah satu pejabat pembina rohani di Sinode GBT. Bapak, berilah agar hamba-Mu ini tetap boleh melayani Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Berkatilah juga anak-anak Tuhan yang nama-namanya telah disebut, yang nama-namanya telah ditayangkan di layar, mereka yang menanti jawaban Tuhan. Ada yang sakit, ada yang menderita, ada yang sedih, ada yang dalam pencobaan. Begitu juga ada yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi COVID-19. Begitu juga untuk yang lanjut usia, yang kesepian, yang memerlukan kekuatan iman dan penghiburan.
Tuhan tolonglah satu demi satu. Dan kiranya semua pelayan-pelayan Tuhan yang ikut dalam pelayanan ibadah daring pagi dan sore nanti, kiranya Tuhan memberkati. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan di segala unit pelayanan di GBT Kristus Pelepas, semua cabang dan pos PI. Tuhan, hari-hari ini kami mendoakan khususnya untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang karena pandemi ini makin ganas. Sehingga berbagai tempat di Pulau Jawa, mulai dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Kota Malang, dinyatakan sebagai zona merah. Dan banyak kegiatan dibatasi, Bapak. Bahkan beberapa sidang jemaat kembali ibadah daring. Bapak, kami mohon kekuatan dari Tuhan dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menanggulangi pandemi yang kami hadapi. Kiranya Bapa memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakil, semua menteri di kabinet, petugas legislatif dan yudikatif, di tingkat 1 sampai ke daerah. Bapak, kami mendoakan juga khususnya untuk Kota Malang. Bapak, kami mohon kiranya wali kota dengan wakil dan seluruh jajarannya dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, dengan Polri dan TNI, dengan semua tokoh masyarakat, rohaniwan, agar dapat bekerja sama menanggulangi pandemi yang kami hadapi. Tuhan, kami mendoakan juga untuk bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi persoalan yang sama, dan kami juga berdoa untuk perdamaian baik di Myanmar, di Israel, Palestina. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya aktivitas sepanjang minggu ini benar-benar mengingatkan bahwa kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan Kristus dan kasih-Nya di mana saja saudara-saudari berada. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.